Soal asesmen pasca program guru belajar seri AKM tingkat SD. Soalnya 30, hampir sama dengan soal yang pertama, jadi kenapa bisa betul semua? Pertanyaan nomor 1, pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu jawabannya A, didukung sebagai dasar perbaikan kualitas belajar. Soal nomor 2, dalam asesmen nasional pemetaan aspek pendukung kualitas belajar di lingkungan sekolah dilakukan melalui survei lingkungan belajar. Nomor 3, salah satu instrumen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama yaitu B, mengukur hasil belajar non-kognitif yang kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. 4. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah ujian nasional pilihannya C, ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum yaitu jawabannya C. Soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. 6. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM, konten dalam literasi membaca mencakup A. Teks informasi dan teks fiksi. 7. Kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. 8. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum? Jawabannya adalah B. Soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. 9. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari AKM dibandingkan soal UN? Jawabannya adalah D. Menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Nomor 10 dari yang sudah dipelajari mengenai AKM maka dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah C. Hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. 11. Perhatikan komponen berikut A, B, C, D. Manakah yang mencakup 3 komponen penilaian asesmen literasi membaca? Jadi A, B, dan D pilihannya adalah B. Guru Anwar memberikan soal teks bacaan sederhana pada siswa dengan menggunakan pertanyaan siapa, mengapa, dan di mana. Kompetensi apakah yang diukur? Adalah A. Menemukan informasi tersurat. 13. Pada soal literasi yang diberikan, jawabannya adalah B. Menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh pada teks. 14. Guru Aziz meminta siswa untuk memilih setiap kalimat yang menyatakan latar tempat dalam bacaan. Jawabannya adalah D. Mengidentifikasi perubahan dalam elemen intrinsik pada teks. 15. Pada asesmen numerasi tingkat SD, hal yang akan ditujukan dalam konten geometri dan pengukuran level pembelajaran 2 yaitu jawabannya C. Mengenal prisma dan tabung. 16. Menyelesaikan soal mengenai persamaan linier. Jawabannya adalah C. Aljabar.
17. Asesmen literasi membaca tingkat SD dilaksanakan dalam 3 level pembelajaran. Jawabannya C. 18. Analisis soal berikut. Temukan mana yang termasuk soal AKM. Jawabannya B. Perhatikan kemasan minuman sari buah berikut. 19. Bagaimana dampak asesmen kompetensi minimum pada siswa SD yang diketahui tidak ada ujian nasional sebelumnya? Jawabannya adalah D. Asesmen kompetensi minimum tidak menjadi beban karena tidak menilai pencapaian siswa, melainkan berfokus pada proses. 20. Pada tingkat SD, asesmen tingkat literasi maupun numerasi terdapat 3 level pembelajaran. Manakah yang menunjukkan pembelajaran yang tepat mengenai setiap level tersebut? Jawabannya adalah D. Pada level pembelajaran 3, siswa akan merepresentasi dan selanjutnya ya. 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah C. Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. 22. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Manakah pernyataan yang menunjukkan berbasis konten? Jawabannya adalah C. 3, 5, dan 6. Nomor 23. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Jawabannya adalah C. Cakap. 24. Guru Cleo memberi soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi pada bacaan yang berbeda, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok D. Mahir. 25. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Jawabannya adalah C. Asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada setiap kelas. 26. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan UN karena terdapat proses baru, yaitu D. Mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalaman. 27. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? Jawabannya adalah A. Menyesuaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi siswa. 28. Dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan kompetensi matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk B. Mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Jawabannya D. Merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. 30. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Jawabannya A. Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi
membaca dan numerisasi. Semoga Anda sukses. Jadi dari 30 soal alhamdulillah betul semua. Kita diberi kesempatan 2 kali dalam hal ini. Kalau gagal di pertama bisa melanjut ke di kedua gagal maka mengulang. Selamat, semoga sukses. Klik untuk melanjutkan. Setelah itu nanti dilanjutkan soal asesmen pasca program guru belajar AKM seri AKM tingkat SDO sudah selesai. Tandai selesai. Ya, terima kasih. Semoga berhasil. Semoga beruntung.